Salam perbendaraan. Rekan 090 Kasadonyo dalam melaksanakan tugas sebagai Treasurer Regional Chief Economist dan Financial Advisor KPPN Solok berupaya memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan. KPPN Solok menjunjung tinggi integritas dan memberikan layanan secara rancak, responsif, akuntabel, nyaman, cepat, akurat, dan kompeten, serta tanpa biaya. Apabila menemukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, mitra kerja dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan resmi sebagai berikut. Mari bersama kita lawan korupsi. Tolak gratifikasi demi bangsa dan Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami wabarakatuh. hormati Kepala KPPN Waalaikumsalam Solok, warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Ika Sari Henayatun, yang sama-sama kita hormati para pejabat eselon 4 KPPN Solok. Seterusnya kita hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pengelola keuangan, Satuan Kerja Mitra KPPN Solok yang berbahagia. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya lah pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita, yaitu press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran periode Februari 2024 wilayah kerja Satker wilayah kerja KPPN Solo. Menunggu host untuk menayangkan materi kita pagi ini. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat perbendaraan, para pengelola keuangan, serta operator Satuan Kerja Lingkup KPPN Solo. Kemudian juga yang saya banggakan para narasumber, panitia, serta hadirin sekalian yang sudah berkenan hadir di virtual meeting kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sambal terasi campur gulali. Dimakan pagi sebelum bercukur. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita awali dengan bersyukur. Baik Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur selalu kita sampaikan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan perkenannya kita diberikan kesempatan sehingga dapat bertemu kembali walaupun di ruang berbeda, di waktu yang sama pastinya, untuk agenda kegiatan kita pagi ini, yaitu press release APBN periode Februari tahun 2024, serta nanti akan ada evaluasi pelaksanaan anggaran kita semua di sesi berikutnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita yang sebagian besar adalah umat muslim sudah memasuki hari ke-10 di bulan Ramadan. Insya Allah apapun yang menjadi ibadah kita, menjadi apa yang sudah kita lakukan demi kebaikan, ini pastinya tidak luput dari pahala yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sudah nampak semuanya di layar ya. Kita mulai agenda press release kita. Mudah-mudahan di jam ini jam yang fresh ya, tidak mengantuk ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat rapot kita ya, KPPN selaku kuasa bun, rapot Bapak Ibu sekalian ya, sampai dengan 29 Februari yang lalu agak beda ya, karena memang 29 ini tidak ada 30 maupun 31. Dan ini kuenya yang sudah menjadi alokasi KPPN Solok di belanja pemerintah pusat di KL di Bapak Ibu ya, ada sekitar 487 miliar ya yang akan kita eksekusi sepanjang tahun 2024, dan di yang paling besar ini 82% kue yang menjadi alokasi KPPN Solok ya adalah merupakan alokasi transfer ke daerah yang memang ya ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam hal mendukung kemajuan perekonomian di wilayah di daerah seluruh Indonesia ya,
masing-masing ya. Jadi besarnya 80% dari pagu kita yaitu sebesar 2.360 miliar ya, 89 miliar. Dan ini yang alokasi transfer ke daerah bagi teman-teman kita di pemerintah daerah ya, kalau kita punya APBN, nah teman-teman di daerah mempunyai APBD. TKD ini menjadi sumber pendapatan bagi teman-teman di pemerintah daerah. Sama kalau di APBN kita punya penerimaan pajak ya atau hal-hal lain sifatnya penerimaan. Next. Ini Bapak Ibu sekalian hadirin ya realisasi kita sampai dengan 29 Februari yang lalu ya, proporsinya hampir sama ya, walaupun mungkin secara pemerintah pusat kalau Bapak Ibu megang kalkulator silakan dibandingkan ya antara realisasi dengan penerimaannya sedikit lebih tinggi ya dibanding dengan TKD ya, transfer ke daerah tadi. Namun ya nanti seiring dengan berjalannya waktu ini secara periodik jumlahnya akan hampir sama. Dan ini realisasi belanja ini salah Mas ya, bukan 31 Januari ya, mudah-mudahan ini sudah Februari, sudah di angka 16%. Ya, ini terima kasih Bapak Ibu ya, dan kita masih berjuang untuk mencapai kinerja pelaksanaan anggaran untuk triwulan 1. Boleh digeser, nah ini Bapak Ibu sekalian ya, yang perlu menjadi perhatian kita bersama ya. Dari ya alokasi yang disediakan tadi ya untuk belanja pemerintah pusat sebesar 487 miliar sampai dengan Februari yang lalu baru terrealisasi sebesar 93 ya, kalau dipersentasekan ini masih 19% ya. Sementara paling ujung kita lihat ya untuk triwulan 1 ya kita mempunyai target yang saya yakin ya nanti kita lihat di slide berikutnya itu bisa terpenuhi ya. Tapi sampai dengan Februari yang lalu memang masih banyak PR ya bagi kita semua, dan alhamdulillah mudah-mudahan di triwulan 1 nanti di Maret ini ya sudah banyak support ya kontribusi Bapak Ibu semua sehingga secara target triwulan 1 ini bisa terpenuhi walaupun dengan beberapa catatan belakang yang nanti akan saya coba diskusikan. Next kita lihat, nah ini ya Bapak Ibu sampai dengan 20 Maret sudah terpenuhi sebenarnya secara target untuk triwulan 1 ya, baik dari sisi belanja pegawai ya, belanja barang bahkan belanja modal. Namun lain cerita ya kalau nanti kita di belakang bicara tentang deviasi ya, karena ada beberapa catatan walaupun secara target terpenuhi, namun ada beberapa indikator yang memang secara nilai itu masih sangat rendah. Next. Ini trennya ya Bapak Ibu sekalian, langsung kita share untuk yang bulan Maret ya, untuk perbandingan ya, untuk menginspirasi kita ya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di bulan Maret ini. Kita lihat ya per bulan, yang biru itu Januari, yang orange itu Februari, dan yang abu-abu itu Maret ya, antara untuk belanja pegawai ya, belanja pegawai dari bulan ke bulannya memang di bulan Februari masih lebih rendah dari bulan Januari ya, dan sementara di bulan Maret ini masih dalam progres. Dan untuk belanja barang ini luar biasa ya peningkatannya ya, mungkin dapat kami sampaikan informasi ya kenapa bisa melonjak ya belanja barangnya ini, karena memang kita ingat ya kemarin ada kebutuhan teman-teman dari KPU ya dalam rangka untuk pelaksanaan pemilihan ya pilkada ya, pemilu yang sama-sama sudah kita lewati beberapa waktu yang lalu, dan salah satu kontribusinya mengapa belanja barang kita meningkat di Februari adalah karena untuk mendukung pemenuhan kebutuhan logistik dari teman-teman KPU ya. Kemudian untuk belanja modalnya ya, mungkin kalau kita lihat di Februari juga tidak lebih tinggi dari bulan Januari ya, namun di bulan Maret juga masih begitu rendah ya, karena ini ada beberapa catatan kami, salah satunya adalah mungkin di antara Bapak Ibu ya ada yang mendapat alokasi belanja modal namun sampai dengan bulan Maret ini masih terkendala atau bahkan masih belum dilaksanakan prosesnya ya, sehingga walaupun tadi disampaikan di awal secara target kita sudah terpenuhi, tetapi di breakdown di dalamnya ada beberapa catatan yang akan kita diskusikan bersama ya di slide-slide berikutnya.
Boleh geser lagi ini Bapak Ibu terkait dengan realisasi atau penyerapan terhadap transfer ke daerah ya yang merupakan sumber penerimaan dari teman-teman di pemerintah daerah ya. Sama masih ingat kita ya ada beberapa bagian ya dari transfer ke daerah yang disalurkan yaitu baik dalam bentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum ya, dana transfer khusus dan dana desa serta insentif fiskal ya masing-masing ya sudah ada realisasinya kecuali dana desa dan dana insentif fiskal yang mana memang secara peraturan ini ada dokumen ya persyaratan tertentu yang masih dalam proses ya. Jadi memang untuk pencairannya agak berbeda dengan pencairan pada jenis atau belanja ya komponen belanja pemerintah pusat ya. Dan insentif fiskal ini ya selalu sering saya ingatkan bahwa ini adalah merupakan ya dana yang sifatnya apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas ya kinerja ya dalam hal salah satunya adalah pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan ya, termasuk juga penanggulangan stunting ya dan ini alhamdulillah untuk ya Pemda Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan semuanya mendapatkan alokasi insentif fiskal. Next. Lalu, nah ini Bapak Ibu ya yang mungkin agak panjang kita diskusi selain nanti dari narasumber berikutnya akan menjelaskan, mendetailkan siapa-siapa saja yang menjadi kontribusi ya, kontribusi dalam hal tanda kutip ya terhadap nilai indikator pelaksanaan anggaran KPPN selaku kuasa bun ya. Kita lihat secara nilai akhir memang masih jauh ya karena memang yang utamanya di situ kita lihat dari indikator capaian output masih nol ya, artinya memang belum ada kewajiban melakukan perekaman atau masih kita menunggu arahan atau instruksi dari kantor pusat ya. Jadi itu yang terbesar ya untuk indikator capaian outputnya. Lalu kita bergeser ke depan. Nah ini menarik ya Bapak Ibu ya. Di triwulan pertama ya untuk deviasi halaman 3 DIPA kita sudah kurang mengembirakan ya dari ya nilai yang bobotnya adalah 10 ya kita hanya bisa meraih 6,63. Ini catatan kami di sini terkait dengan indikator deviasi halaman 3 ya. Salah satunya mungkin ada ya di Bapak Ibu ya kemarin kita ingat ketika sebelum kita diberikan kesempatan untuk melakukan pemutakhiran data ya ataupun revisi ya. Nah ini banyak yang tidak menyesuaikan untuk ya realisasi anggaran yang sudah terrealisasikan di bulan Januari ya. Jadi ya mungkin ya Bapak Ibu sudah membuat rencana selama 1 tahun anggaran ya selama 12 bulan, tetapi itu sebenarnya masih bisa disesuaikan di setiap triwulan. Ketika triwulan pertama yang lalu yang sudah kita lalui yang masa kesempatan kita melakukan pemutakhiran data itu ada di minggu kedua Februari kalau tidak salah. Nah ini dilewatkan oleh sebagian besar Bapak Ibu ya. Jadi ini menyumbang dan menjadi kontributor terbesar terhadap terjadinya deviasi halaman 3 ya. Jadi startingnya kita sudah tidak bagus ya di Januari dan ini akan semakin memperburuk keadaan ya kalau masing-masing kita tidak mereview kembali ya, melakukan penyesuaian kembali ya atas apa yang sudah menjadi rencana kita di setiap periode. Ya, jadi untuk triwulan pertama, nah ini salah satu kendala kita selain juga ya mungkin ya kalau boleh kita sampling di sini ada rekan-rekan kita dari Polres Solok Selatan yang tahun ini mendapat alokasi belanja modal yang lumayan besar ya dan itu terencanakan di triwulan pertama namun sampai dengan hari ini ya catatan kami monitoring kami realisasinya masih sangat rendah. Nah itu yang menjadi juga kontribusi kenapa deviasi halaman 3 kita sangat tinggi ya. Kalau saya intip tadi sebelum acara ini kita sudah berada di atas 20% ya untuk deviasi ini, padahal yang dimungkinkan atau yang bisa memberikan nilai maksimal kepada kita adalah 5%. Nah, silakan nanti dicek ya pada sesi berikutnya. Nah, bagaimana nanti kita menyelesaikan 3 triwulan yang ke depan, nah ini juga harus hati-hati ya. Kemudian dari sisi penyerapan aman ya, kontraktual juga aman ya karena Bapak Ibu yang memang mempunyai belanja kontraktual sudah melakukan kewajiban sebagaimana
mestinya, kemudian penyelesaian tagihan juga masih aman, dan ini catatan berikutnya adalah terkait dengan pengelolaan UP dan TUP ya. Jadi kalau di saya, catatan saya ada beberapa satker ya dari Bapak Ibu yang memang ya raportnya untuk pengelolaan UP dan TOP ini di triwulan 1 mungkin perlu dievaluasi untuk berikutnya ya. Salah satunya di sini dari teman-teman KPU ya, beberapa itu kemarin memang mengajukan permintaan tambahan yang cukup besar ya, yakin untuk direalisasikan tetapi ternyata tidak bisa direalisasikan secara tepat waktu ya, sehingga teman-teman di KPU ya, saya tidak menyebutkan kabupatennya atau kotanya, ini mengajukan perpanjangan. Nah, ini sudah menambah ya berkurangnya nilai dari pengelolaan UP dan TUP. Kemudian ada teman-teman dari MTSN ya, saya lihat tadi ada di hadir, saya tidak sebutkan namanya mana, juga dari teman-teman BPS dan teman-teman dari Kemenq ya, ada nih salah satu dari kita ternyata yaitu Bapak Ibu ya, dalam pengelolaan UP ataupun TUP kita mempunyai apa ya, ada beberapa indikator ya, tidak hanya besarannya, mungkin tidak hanya waktu penyampaian pertanggungjawabannya. Nah, itu akan dikomodasi menjadi satu ya. Yang di sini catatan kami, catatan saya adalah Bapak Ibu yang sudah mengajukan nominal UP sejumlah tertentu, ternyata ketika mempertanggungjawabannya itu jauh ya, artinya mungkin ya sekedar syarat 50% sudah bisa kita naikkan SPG, ya itu saja dinaikkan. Tapi ternyata justru itu menjadi salah satu pengurang atau poin ya dalam hal penilaian pengelolaan UP dan TUP. Nah, nanti silakan ya, rasanya kalau kita misalkan UP kita kemarin kita mintanya terlalu besar gitu kan. Nah, ternyata evaluasi 2 bulan ini nggak pernah tembus 60%, bahkan ya 80% aja sulit gitu. Nah, ini nanti silakan disesuaikan agar tidak menjadi ya, karena kalau kami di KPPN ini menjadi penilaian tersendiri ketika Bapak Ibu tidak bisa mempertanggungjawabkan ya UP yang sudah Bapak Ibu mintakan itu sesuai dengan ketentuan. Ya, silakan disesuaikan ya, karena tidak atau artinya ada beberapa komponen ya dari jenis belanja itu yang bisa dilakukan melalui mekanisme LS ya. Jadi ini makanya kemarin teman-teman di depan juga sempat mengevaluasi ya Bapak Ibu yang mungkin sempat disesuaikan untuk permintaan uang persediaannya. Dan ini salah satu maksud kami adalah supaya Bapak Ibu tidak terkendala dalam hal pertanggungjawaban uang persediaannya. Ini di bawah ya apa ini? Oh, deviasi ya, tadi kita sampaikan bahwa secara deviasi ya satu ya, lihat periode 01, 02, 03 ini adalah Januari sampai Maret ya. Ini rencana Bapak Ibu semua yang terakumulasi di kami ya. Kita lihat di sini 51, 52, 53, kita masuk saja ke bulan Maret ya. Ini ya Bapak Ibu mengingatkan di bulan ini ya untuk triwulan 1 insya Allah tercapai, cuman yang menjadi perhatian kita bersama sebenarnya kalau tidak ada pembayaran THR ya mungkin ini akan menjadi atau merupakan bagian yang menambah deviasi ya. Tapi kemarin ya kami sempat diskusi sebagian besar Bapak Ibu memang sudah merencanakan untuk melakukan pembayaran THR di bulan Maret. Semoga benar ya. Jadi nanti deviasi yang dibelanja pegawai ini adalah untuk penyaluran THR bagi para pegawai di unit kerja Bapak Ibu sekalian ya, termasuk nanti di belanja barang. Nah, ini dia tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan di depan terkait belanja modal ya, yang rencananya ada di angka 3 miliar, tetapi sampai dengan bulan Maret ya belanja pegawai kita di KPPN Solok 1 Kuasabun itu baru terrealisasi 400 juta, masih sangat banyak ya untuk ininya. Untuk realisasinya yang jelas ini mungkin kalau sudah di apa ya istilahnya sudah di close ya. Nah, ini menjadi ya sisanya inilah yang harus kita antisipasi ya, karena yang bulan Januari dan Februari sudah tidak bisa dikutak-atik, sementara bulan Maret ini akan sangat sulit ya bagi masing-masing Bapak Ibu yang sudah mempunyai rencana tetapi ternyata realisasinya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya, itu di sebelah kanan ujung persentase deviasinya ya sangat tinggi ya. Saya pun, kami pun bingung ya mau seperti apa angka-angka ini ya, dikelolanya menjadi bagaimana. Yang jelas nanti di triwulan kedua ya
Bapak Ibu silakan ya direview kembali rencana yang akan dieksekusi pada triwulan kedua ya, disesuaikan lagi mana yang mungkin ya tidak bisa dipenuhi. Nah, itu mungkin bisa dialihkan ya, digeser pada periode-periode berikutnya. Kemudian selanjutnya kita bicara digitalisasi pembayaran ya, ada 3 kategori mulai dari KKP, DigiPay dan Cash Management System ya. Sampai dengan Februari yang lalu, nah ini luar biasa ya, kontributor tetap lah kalau boleh kami sampaikan ya, karena di 2023 teman-teman inilah yang memang memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan implementasi KKP ya. Jadi kalau secara satker terdaftar di kami itu adalah 16 satker yang mengelola UP KKP. Nah, ternyata yang aktif ya baru 1 sampai 4 ini ya, yang memang secara rutin walaupun mungkin frekuensinya tidak sering ya, tapi memang ya rutinnya ini artinya memang sudah terbiasa ya, yang sudah terbiasa dan memang sudah merasakan manfaatnya melakukan KKP ya. BPSP Sumatera Barat ya, kemudian ada BPSI Tanaman Buah Tropika, kemudian kami ya yang memang penuh tantangan juga, kemudian ada juga teman-teman dari PN Kota Baru. Isunya memang terkait KKP ini ya, kami juga sudah diskusi dengan beberapa satker, ada di pihak ketiga ya dari penerbit kartu KKP-nya ya, dan kami pun sampai saat ini sebenarnya masih menggunakan kartu atas nama teman-teman yang lama ya, masih belum sesuai dengan jabatan definitif yang ada saat ini. Ya, tetapi ya karena kita ingin mendukung ya pelaksanaan atau implementasi KKP, yaitu tetap kita laksanakan sambil menunggu proses penggantian kartu atau penyesuaian nama pengguna kartu itu disesuaikan. Ya, ini memang isunya ya dari pihak ketiga. Ya, nanti silakan Bapak Ibu langsung saja berkomunikasi dengan katakanlah perbankan A ya untuk menanyakan sejauh mana progresnya, atau mungkin kalau memang ada opsi yang lain ya, karena mungkin kita secara prosedural ya terlalu lama dan dalam waktunya tidak jelas ya, walaupun secara waktu disebutkan, tetapi ternyata ada hal-hal lain yang menjadi penghambat. Silakan ya boleh memikirkan seperti apa ya untuk implementasi KKP ini, apakah tetap kita menggunakan rekanan yang sama atau mungkin kita mencoba untuk beralih kepada penyedia yang lain yang memang secara layanan memberikan lebih banyak kemudahan ya untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Itu tadi dari KKP, kemudian kita turun ke bawah ke DigiPay ya, Bapak Ibu mohon maaf mungkin belum suruh satker ya yang kami asis ya, yang kami undang untuk dilakukan asistensi dan pendaftaran user DigiPay ya. Ini kalaupun kami terlewat silakan Bapak Ibu ya, karena ini nanti targetnya adalah seluruh satker bergabung dalam DigiPay 1. Boleh tunjuk tangan Pak, kapan kami mau diasis gitu kan, kami juga butuh gitu kan. Kami pengen dong transaksi DigiPay gitu. Nah, ini silakan karena transaksi DigiPay ini juga mendukung ini ya, menggeliatnya para pelaku atau UMKM di lingkungan kita. Dan ini pun untuk vendornya tidak harus dari lokasi kita ya, lokasi terdekat, ini bisa juga dari seluruh Indonesia. Mungkin ada ya yang beberapa barang tidak bisa diperoleh ya di sekitar kita, silakan Bapak Ibu untuk mencarinya ya, karena ini kayak kita belanja Tokopedia itu kita bisa searching ke luar daerah ya. Nah, ini ya terkait dengan DigiPay bagi Bapak Ibu yang sudah aktif seluruh usernya ya, user DigiPay-nya mohon segera dilakukan transaksi ya. Jujur ya, kami di KPPN mempunyai target ya, tidak hanya seluruh satker ya targetnya, tetapi juga dari sisi jumlah transaksi. Nah, ini tidak main-main ya, jadi agak beda ya kalau di KKP mungkin dari sisi nominal transaksi, kemudian dari DigiPay-nya ini dari jumlahnya ya Bapak Ibu ya, tidak mempertimbangkan atau tidak memperhitungkan dari nominalnya ya. Jadi mohon dukungannya ketika Bapak Ibu sudah terdaftar user DigiPay-nya. Nah, ini bolehlah belanja dikit-dikit gitu, beli kertas 5 rim. Nah, ini langsung dengan menggunakan DigiPay, atau mungkin beli jamuan tamu. Nah, ini tidak perlu dengan nominal yang besar, tetapi sering ya Bapak Ibu ya melakukan transaksi DigiPay karena ini sangat mudah sekali ya. Mohon ya bagi yang sudah aktif user, seluruh user ya, karena
Ini ada beberapa user, jadi tidak hanya user bendahara, user admin ya, atau user apapun, ini ada beberapa user yang memang harus aktif semuanya. Jadi kalau rasanya kok saya usernya masih kurang atau saya tidak bisa transaksi ya karena masih ada user yang belum didaftarkan, silakan menghubungi teman-teman yang ada di KPPN Solok ya, bisa melalui CSO ataupun nanti CSO bisa mensonding kepada teman-teman yang ada di middle ya untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Terakhir CMS ya terkait digitalisasi pembayaran. Nah ini juga targetnya kembali ya seluruh satker telah terregistrasi CMS dan aktif bertransaksi. Jadi tidak hanya aktif kembali lagi aktif secara media tetapi juga aktif bertransaksi. Nah ini kami belum ada datanya ya sampai saat ini kami masih menunggu data. Kalau kita lihat ya aktif bertransaksi paling lama akhir Maret 2024. Nah, kita tunggu nanti ada rapornya ya dari kantor pusat kami siapa-siapa yang memang telah meregistrasi CMS dan aktif bertransaksi. Jadi sebelum raportnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, nah tolong ya segera menggunakan mengaktifkan transaksinya bagi yang sudah aktif CMS-nya. Bagi yang belum silakan bisa melakukan registrasi CMS-nya ya, jangan sampai nanti ketika kita ketemu lagi di bulan depan nama Bapak Ibu terpantau ya belum aktif bertransaksi melalui media CMS ya termasuk juga di GPay dan KKP. Boleh next. Oke, ini sebelum kita tutup Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ini menjadi kabar gembira buat kita semua ya. Beberapa waktu yang lalu bagi Bapak Ibu yang mengikuti press release dari Kemenpan ya, dan ada satu lagi. Nah hari ini pun sebenarnya di jam yang sama ada ini ya, kemarin teman-teman kami menyampaikan informasi terkait dengan sosialisasi ya edukasi dari Direktorat PA untuk pembayaran THR dan gaji ke-13. Mudah-mudahan Bapak Ibu Zoom-nya nggak hanya Zoom ini saja ya, Zoom yang kemarin di-share oleh teman-teman kami itu juga diikuti. Ya, ini ya PP-nya sudah keluar ya, silakan ya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024, Bapak Ibu mempersiapkan ya perhitungan ya untuk ya pembayaran THR dulu ya Bapak Ibu ya, karena kalau kita bicara gaji 13 itu nanti akan ada di bulan Juni. Jadi THR-nya pastikan seluruh pegawai, seluruh anggota keluarga yang terdaftar di unit Bapak Ibu sekalian ya secara sah gitu ya, dipastikan terbayar THR-nya. Ya, jadi ini kemarin ya disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan ya paling cepat itu adalah pembayarannya 10 hari sebelum hari raya. Boleh digeser ke belakang? Next-nya ya, ini ya paling cepat. Nah, paling cepat 10 hari raya, 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri itu mungkin dalam minggu ini ya hitungannya ya. Silakan yang sudah merencanakan kalaupun ada yang memang tidak bisa dilakukan di bulan Maret ini ya pastikan yaitu kita pedomannya adalah 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2024 ya. Dan gaji 13, nah ini ya karena ini memang tujuannya adalah untuk bantuan pendidikan, maka jangan berharap gaji 13 itu dibayarkan di bulan April ya Bapak Ibu ya. Jangan ada pula nanti sounding-sounding ke medsos gitu kan, teriak-teriak gitu kan, pemerintah belum membayarkan gaji 13 gitu kan. Padahal jelas di peraturan tersebut ya gaji ke-13 itu dibayarkan pada bulan Juni 2024 ya. Jadi ya itulah, tidak usah terlalu antusias ya karena kita mendapat begitu banyak rezeki ya di bulan ini ya, di bulan yang penuh berkah ini. Kemudian kita juga meminta gaji 13. Ini Bapak Ibu untuk informasi juga sudah disampaikan bahwa pemerintah itu sudah mengalokasikan ya anggaran THR untuk ya aparatur negara. Tadi sudah dijelaskan di depan ya, aparatur negara itu siapa aja, termasuk teman-teman di Pemda yang melalui transfer ke daerah yang sudah dialokasikan ke sana, termasuk juga pensiunan ya, pensiunan. Nah, teman-teman yang sudah pensiun pun mendapatkan THR ya. Ini alokasinya sebesar 48,7 triliun. Nah, ini ya porsinya di APBN 29,7 triliun. Nah, sementara untuk teman-teman di Pemda ya yang dialokasikan melalui APBD, salah satunya melalui komponen transfer ke daerah itu ada di angka 19 triliun. Jadi luar biasa angkanya ya. Selain kemarin juga pemerintah sudah
mengalokasikan kenaikan gaji di APBN dan APBD. Nah, sekarang juga untuk THR termasuk gaji 13 sudah dialokasikan. Nah, ini yang di sebelah yang warna biru adalah alokasi anggaran untuk gaji ke-13 yang pembayarannya nanti dilakukan di bulan Juni. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu yang sudah atau akan menerima THR ya tunjangan hari raya ini, silakan belanjakan dengan bijak ya harapannya. Nah, ini pastinya sesuai dengan harapan pemerintah ya. Dilihat ya perekonomian di masyarakat sekitar kita lebih meningkat lagi ya, dan jangan lupa juga berbagi dengan sesama kita ya, sisihkan sebagian kecil dari rezeki kita itu untuk berbagi dengan sesama kita. Itu mungkin ya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, saya sampaikan ya. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, tetap semangat jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Heni. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu evaluasi pelaksanaan anggaran periode Februari tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi MSKI kepada Bapak Khairul Syawal. Disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami hari ini. Seperti biasa Bapak Ibu ya, kami akan menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran periode sampai dengan 20 Maret tahun 2023. Nah, tadi sebenarnya sudah banyak yang diulas sama Ibu Kepala Kantor ya. Cuman di sini saya mau mengingatkan lebih detail lagi hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran. Nah, tadi seperti apa namanya kita ketahui bahwa kualitas pelaksanaan anggaran kita ini dinilai dari nilai IKPA selama triwulanannya. Nah, di sini tadi sudah dipaparkan oleh Bu Heni indikator-indikatornya. Jadi di sini kita yang sangat perlu kita perhatikan adalah deviasi halaman 3 DIPA dan pengelolaan UPT-UP. Nah, untuk deviasi halaman 3 DIPA ini sebenarnya sudah lewat ya, cuma nanti minta tolong untuk perhatian di periode awal tahun depan Bapak Ibu, ketika ada kesempatan untuk revisi halaman 3 DIPA di awal tahun, waktu itu kan kita kasih kesempatan ya dari pusat itu di bulan Februari. Nah, itu seharusnya rencana dan realisasi yang di bulan Januari itu harusnya disamakan dengan rencana di Januari disamakan dengan realisasi. Jadi dengan kata lain seharusnya untuk Januari ini deviasi kita adalah seharusnya 0 untuk Satker yang mengajukan revisi halaman 3 DIPA ya. Nah, cuman ternyata revisi yang disampaikan tidak menyesuaikan rencana dengan realisasi pada bulan Januari. Ya, nanti mungkin untuk periode awal tahun depan mohon untuk perhatian supaya hal tersebut dilaksanakan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk Februari ini deviasi kita juga masih tinggi ya terutama di belanja barang dan belanja modal. Nah, untuk belanja modal ini sebagian besar ada di Polres Solok Selatan di mana ada rencana untuk realisasi belanja modal di bulan Februari itu ada sebesar 1,7 M, tapi penyerapannya cuma 238 juta. Sehingga ada deviasi yang sangat besar ya 1,2 ya. Ini karena ini kan nilai agregatnya ya. Tapi untuk Polres Solok Selatan sendiri ini deviasinya 1,5 M. Kemudian untuk di bulan Februari di bulan Maret ini untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal ini masih sangat besar. Nah, untuk detailnya nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, untuk sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu kan kita diberikan kesempatan untuk melakukan revisi halaman 3 di tiap
10 hari kerja di awal triwulan ya. Nah, nanti Bapak Ibu untuk pengajuan revisi halaman 3 di periode triwulan 2 mohon untuk memperhitungkan hal-hal yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, target realisasi per jenis belanja agar disesuaikan. Jadi kalau misalnya seingat saya itu eh, untuk triwulan 2 itu 50, 50, 40. Belanja pegawai 50, belanja barang 50, dan belanja modal 40%. Jadi sesuaikan dengan target yang ditetapkan oleh kantor pusat. Nah, kemudian untuk pembayaran THR untuk satker yang eh, belum yang belum mengajukan THR nanti di bulan Maret ini, mohon nanti untuk di periode Aprilnya disesuaikan untuk RPD-nya gitu ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah untuk pembayaran gaji ke-13 nanti agar dimasukkan di RPD bulan Juni. Nah, yang terakhir ini yang perlu diperhatikan juga adalah Bapak Ibu kemampuan untuk merealisasikan anggaran. Nah, misalnya kita seperti untuk yang triwulan 1 ya kita targetnya belanja pegawai 20, belanja barang 15, belanja modal 10. Nah, sebenarnya targetnya cuma 15% untuk belanja barang. Tapi ternyata karena satkernya, oh kami bisa nih merealisasikan misalnya 30%. Tapi ternyata pas di pelaksanaannya tidak tercapai gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini harus kita perhitungkan Bapak Ibu. Kemudian juga perlu memperhitungkan hari kerja, hari libur di periode yang bersangkutan ya. Misalnya seperti ini, Lebaran, kita kan ada libur seminggu nih, nanti di April juga masuk ya. Maaf, nanti di April masuknya liburnya. Nanti tolong diperhatikan Bapak Ibu supaya nanti deviasi kita tidak tinggi ya. Nah, kemudian ini detailnya Bapak Ibu, ini yang nilainya maksimal ya, nilainya signifikan, maaf. Nah, untuk belanja pegawai itu target kita ada deviasi 3,1 M. Jadi masih ada kurang sebesar 3,1 M. Nah, di sini paling besar ada di Kemenak Kabupaten Solok, Satker 299563 ini kurang 1,8 M. Nah, kemudian disusul Kemenak Kota Solok, kemudian Lapas Solok, dan Lapas juga, Lapas Alahan Panjang, dan PA Maralabuh ya. Dan Polres Sulsel. Nah, nanti Bapak Ibu mohon untuk target yang sudah ditetapkan, RPD yang sudah ditetapkan kemarin itu, nanti mohon untuk dimaksimalkan supaya mengurangi selisih atau deviasi di bulan Maret ini. Kemudian untuk belanja barang ini banyak sekali yang masih masih deviasi ya, yang deviasinya besar-besar. Ini ada yang paling besar Polres Solo Kota 698 juta. Kemudian ada juga BPSIT. Mungkin ini nanti mungkin saya kira mungkin akan realisasi di periode ini ya, minggu ketiga dan keempat ini. Jadi ini kami sifatnya mengingatkan supaya apa-apa yang telah direncanakan nanti bisa dilaksanakan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk belanja modal kita kurangnya 3,3 M. Ini sebagian besar ada di Polres Sulsel ada 2,7 M. Kemudian di Man 1 Sulsel 125 juta. Ini yang lainnya di bawah 100 juta tapi sedikit-sedikit. Tapi kalau dikumpulkan jadi banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kan di KPPN ini nilainya nilai agregat ya dari seluruh satker. Jadi walaupun sebesarnya walaupun kecil tapi kalau dikumpulkan jadi banyak nanti kan nilainya juga bisa sangat berpengaruh mengurangi indikator deviasi halaman 3 DIPA. Jadi Bapak Ibu mohon untuk perhatian nanti di kedepannya agar lebih maksimal lagi untuk penyusunan rencana penarikan dananya. Berikutnya untuk realisasi belanja kita sudah memenuhi kecuali untuk belanja pegawai masih kurang sedikit ya. Masih 19,28%. Nanti ini kemungkinan besar akan terpenuhi. Malah nanti kemungkinan besar melebihi ya, lebih target karena ada pembayaran THR. Nah, kemudian untuk satker-satker dengan realisasi di bawah target, izin untuk menampilkannya Bapak Ibu ya.
Nah, ini saya tampilkan sekilas saja ya Bapak Ibu ya, nanti akan kami kirim ke grup untuk sebagai bahan evaluasi kita semua. Jadi ini yang saya merah-merahin ini masih di bawah target ya Bapak Ibu ya. Masih banyak sekali. Tapi sebenarnya kalau untuk secara keseluruhan sudah memenuhi target. Ini karena ketutup dari ini ya, KPU kan realisasinya besar tuh belanja barang. Jadi ketutup. Tapi kalau sebenarnya dilihat per satu itu masih banyak sekali. Oke, nanti kita kirim aja ya Bapak Ibu untuk detailnya. Eh, Nah, untuk pengolahan UPT-UP, kita di sini nilainya belum maksimal antara lain karena ada ini ya, ada yang terlambat mengajukan GU ya, ada terlambat mengajukan GU. Kemudian ada juga yang karena persentase GUP-nya tidak maksimal ya. Nah, ini kebetulan pas banget nih contohnya ini yang terlambat juga ya. Ini, maaf Pak, ini KPU Kabupaten Solok Selatan. Outstanding UP-nya itu 24 juta. Ini GUP-nya cuma 13,8 juta dan ini disampaikan di hari terakhir gitu ya. Di terakhir sore. Di hari terakhir sore jadi SPM-nya tanggalnya SP2-nya tanggal berikut tanggal hari berikutnya ya. Jadi hitungannya terlambat. Jadi Bapak Ibu mohon perhatian untuk pengajuan GUP agar jangan di hari-hari terakhir ya. Jangan di hari paling terakhir. Kalaupun di hari terakhir diusahakan untuk di bawah jam 12. Karena kalau di atas jam 12 nanti SP2D-nya masuk ke tanggal hari berikutnya. Jadi hitungannya terlambat gitu ya. Kemudian untuk TUP, kita alhamdulillah sampai saat ini setoran TUP masih aman ya. Nilainya ini kecil jadi ini nggak signifikan. Jadi mohon Bapak Ibu juga untuk pengajuan TUP agar untuk dipertimbangkan tadi hari kerja, terus apa namanya, eh, personelnya pada periode itu lengkap nggak di kantor, misalnya ada yang cuti kah gitu. Kalau misalnya cuti kan nanti mempengaruhi juga untuk proses pertanggungjawabannya gitu ya. Kemudian demikian Bapak Ibu terkait evaluasi pelaksanaan anggaran. Nah, di sini kami sampaikan untuk sarana pengaduan media sosial kami di sini bisa dilihat di Instagram. Untuk sarana pengaduan ada di sini, ada di lewat lewat email, lewat eh, telepon, lewat website ada. Kalau West Kemenku ini ke Itjen Kemenku, ini email KPPN Solok, kemudian ini di website KPPN Solok dan ini ditelepon di KPPN Solok gitu ya. Nah, kita ada juga apa namanya yang paling bawah ini ada aplikasi Sipandu. Nah, untuk yang Sipandu ini adalah pengaduan di lingkup Ditjen Perbendaharaan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon untuk menjadi perhatian di periode pelaksanaan anggaran berikutnya. Jadi nanti kalau ada misalnya hal-hal yang mau didiskusikan, silakan nanti kita bahas bersama. Akhirlah kegiatan press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran periode Februari 2024 pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Kami mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Saya tutup acara kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.